Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. Okay students, today we will discuss or learn about the last material. I will give you the review about the ball is mine or about possessive adjective and possessive pronoun. Last week we have to learn about it, yes? That's right. Okay, but in this section, I will give you the review of material. The ball is mine. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, sudah siap ya belajar bahasa Inggris? Nah, kali ini kita akan mempelajari materi pertemuan minggu lalu atau yang sebelumnya. Nah, kita akan mereview lagi materi yang kemarin tentang the ball is mine atau tentang possessive adjective and possessive pronouns. Oke, kita mulai ya. Nah, ini harus dihafalkan ya. Jadi, pergantian dari subjek menjadi possessive adjective and possessive pronoun itu harus hafal. Nah, di sini subjeknya I pertama, possessive adjective-nya itu my, dan possessive pronoun-nya itu mine. Jadi dihafalkan I, my, mine. I, my, mine. Nah, contoh dalam kalimat I have a ball. I have a ball. I di sini sebagai subjek. Nah, itu I-nya berwarna merah ya. Nah, itu sudah Ustazah tandai kalau I di sini itu menjadi subjek. Lalu berubah menjadi my atau it is my ball. Itu menjadi possessive adjective, yaitu dari I subjeknya menjadi my ketika berubah menjadi possessive adjective. Lalu berubah kembali ketika dia menjadi possessive pronoun, yaitu the ball is mine. I, my, mine. I, my, mine. I, my, mine. Nah, jadi I sebagai subjek berubah menjadi my atau possessive adjective menjadi my ball, berubah lagi menjadi possessive pronoun itu menjadi mine. Jadi I have a ball, itu subjeknya I, berubah menjadi my. It is my ball, berubah menjadi mine, ballnya dipindah ke depan. The ball is mine. Nah, lanjut. Ada he, his, his. Nah, contoh dalam kalimat Billy has a bicycle. Billy has a bicycle. Billy di sini dia itu sebagai subjek. Kata ganti Billy apa ya? He ya. Billy itu laki-laki, kata gantinya itu Billy. Berubah menjadi his ketika dia menjadi sebagai possessive adjective. Menjadi it is his bicycle. Billy has a bicycle. Billy punya sepeda. It is his bicycle. Ini sepedanya. Nah, itu menjadi possessive adjective ya, menjadi his. Lalu berubah lagi. Oh, ada lagi kalimat his bicycle is blue. Ini juga possessive adjective ya. His bicycle, sepedanya berwarna biru. Nah, ini masih possessive adjective ya. His bicycle. Nah, berubah lagi menjadi his ketika his-nya itu menjadi possessive pronoun. Its bicycle is his. Berubah letaknya ya, dia menjadi possessive pronoun. Jadi Billy has a bicycle. Billy punya sepeda. Billy di sini dia sebagai subjek.
subjek. Billy, kata gantinya apa? He, karena dia laki-laki. Lalu berubah letak menjadi possessive adjective menjadi it is his bicycle. Ini sepedanya. His bicycle, sepedanya. Nah, his bicycle is blue. Sepedanya berwarna biru. Nah, lalu its bicycle, it his berubah lagi menjadi posesif, berubah letak menjadi possessive pronoun menjadi its bicycle is his. Sepeda ini punyanya. Nah, gitu. Jadi he berubah menjadi his, berubah lagi menjadi his. He, his. Nah, lanjut lagi ada she, her, hers. Contoh dalam kalimat, Mrs. Nia has a new motorcycle. Bu Nia punya motor baru. Bu Nia di sini sebagai subjek. Bu Nia itu laki-laki apa perempuan? Perempuan ya, jadi kata gantinya itu she. Nah, lalu berubah bentuk, berubah letak ketika dia menjadi possessive adjective. It is her motorcycle. Ini motornya. Nah, berubah ya, dari she menjadi her. Lalu berubah lagi menjadi hers ketika dia possessive pronoun. Its motorcycle is hers. Motor ini punyanya. Nah, jadi berubah ya, dari she menjadi her, menjadi hers. She, her, hers. Lanjut, ada they, their, and theirs. Contoh dalam kalimat, the students buy some books in the shop. Murid-murid membeli beberapa buku di toko. The students di sini dia itu sebagai subjek. Karena muridnya lebih dari satu, maka untuk menunjukkannya menggunakan they dan memakai s ya. Lalu, kata gantinya karena dia they sebagai subjek berubah bentuk menjadi their ketika dia sebagai possessive adjective dan letaknya pun berubah. These are their books. Ini buku mereka. Nah, ini buku mereka. These are their books. Lalu berubah menjadi ketika dia menjadi possessive pronoun atau menjadi theirs dalam kalimat these books are theirs. Buku-buku ini punya mereka. Jadi ada they menjadi their ketika berubah menjadi possessive adjective dan berubah lagi ketika menjadi possessive pronoun menjadi theirs. They, their, theirs. They, their, theirs. Nah, seperti itu. Lanjut. Ada you, your, yours. You, your, yours. Contoh dalam kalimat, you have a big house. Kamu punya rumah yang besar. You di sini dia sebagai subjek dan akan berubah menjadi your ketika dia menjadi possessive adjective. It is your house. You have a big house. Kamu punya rumah yang besar. You di sini sebagai subjek berubah menjadi possessive adjective menjadi your dalam kalimat it is your house. Ini rumahmu. Dan berubah lagi menjadi yours ketika dia sebagai possessive pronoun. Its house is yours. Rumah ini
milikmu. Ada you, your, yours. You, your, yours. Lanjut. Nah, ada sekarang perbedaan antara this dan that. Itu berbeda ya, artinya juga berbeda. Kalau this itu artinya ini. This, ini, this, ini. Contoh dalam kalimatnya. Nah, ini ada Tony menanyakan, whose bag is this? Tas siapa ini? Nah, artinya ya, Tony menanyakan, whose bag is this? Tas siapa ini? Lalu Tina menjawab, this is Vera's bag. Ini tas Vera. Nah, di sini Vera ada akustruk S atau ada petik atas lalu S. Itu menunjukkan kepemilikan. Jadi itu punya Vera atau tasnya punya Vera, sehingga pakai di belakang kata Vera ada tanda petik di atas lalu dikasih S. Itu menunjukkan kepemilikan. Lalu ada that atau artinya itu. Contoh dalam kalimatnya, whose bag is that? Tas siapa itu? Whose bag is that? Tas siapa itu? Lalu Tina menjawab, sama ya, tinggal dibalik aja, that-nya ditaruh depan, paling depan sendiri, lalu diikuti is, baru dijawab tasnya siapa. That is Vera's bag. That is Vera's bag. Jadi itu tas Vera. Itu juga sama ya. Vera akustruk S atau petik atas S itu menunjukkan kepemilikan. Jadi kalau ketika membuat pertanyaan gunakan whose, lalu baru ketika menggunakan whose tulis dulu whose-nya, lalu subjeknya apa atau apa yang akan ditanyakan. Contohnya di sini itu tas, menjadi whose bag, lalu kemudian is, baru that. Itu untuk itu ya, menanyakan itu. Whose bag is that? Tas siapa itu? Nah, menjawabnya juga sama, tinggal dibalik saja. That-nya ditaruh depan, lalu diikuti dengan is, baru punya siapa? Vera's bag. Itu contohnya ya. Sama juga dengan this. Nah, whose bag is this? Tas siapa ini? Whose-nya dulu, baru tasnya, bag-nya. Is this? Ini siapa? Punya siapa ini? Tas siapa ini? Nah, menjawabnya pun juga sama ketika menjawab pertanyaan itu. This ya ditaruh di depan, diikuti dengan is, lalu kepunyaan siapa ditulis, dikasih akustruk S atau petik S, baru bag-nya ditaruh belakang sendiri. Ini tas Vera. Ya, seperti itu anak-anak yang solih-solihah. Nah, sudah sampai sini ya. Oke, I think that's enough for today. Ustazah sekiankan dulu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk selalu berlatih, belajar dengan semangat. And it's easy to learn, right? Nah, mudah bukan belajar bahasa Inggris? Yang penting itu untuk selalu mencoba dan selalu mempraktekkan atau selalu berlatih. Okay, thank you for learning English with me. See you again in the next material. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.